Selamat datang di perkuliahan pengantar bisnis. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita di pertemuan yang pertama. Topik yang akan kita bahas adalah pengelolaan perusahaan. Tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang pengelolaan perusahaan yang terdiri atau meliputi tentang jenis perusahaan, lingkungan perusahaan, klasifikasi bisnis, tantangan bisnis, dan tanggung jawab sosial. Kita akan mencoba mempelajari apa saja yang akan kita fokuskan pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, kita akan mengupas tentang lingkungan perusahaan itu sendiri, kita akan menjelaskan tentang klasifikasi bisnis, kita juga akan membahas tentang tantangan bisnis dan tanggung jawab sosial bisnis terhadap masyarakat. Kita akan memulai yang pertama, yaitu adalah lingkungan bisnis. Dalam memulai sebuah bisnis, tentunya kita pelaku bisnis itu harus menganut atau harus mengikuti aturan-aturan yang harus dipatuhi, karena ini akan berdampak ke banyak faktor. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam memulai bisnisnya? Tentunya bisnis itu memang ujung-ujungnya adalah membangun sebuah perusahaan. Yang pertama, tentunya ada keputusan bentuk kembalian bisnis. Jadi bisnis itu atau perusahaan itu atau nama usaha itu harus ada kepemilikannya, harus memiliki legalitas kepemilikan bisnis, entah itu PT, entah itu CV, entah itu Persero, entah itu BUMN, atau entah itu bisnis jasa dan sebagainya, itu harus ada keputusan yang disahkan oleh negara atau disahkan oleh legal yang tentang kepemilikan bisnis itu sendiri. Ada penanggung jawab, ada pemiliknya. Nah, di dalam melakukan bisnis dalam lingkungan bisnis itu sendiri, setelah seseorang memiliki kepemilikan bisnis yang legal, tentunya ada beberapa yang harus diatur atau yang harus diikuti adalah tentang akses bisnis ke pendanaan. Karena bisnis itu semuanya ada aksesnya untuk pendanaan. Yang kedua, tentunya dalam berbisnis itu tidak mudah, akan banyak kendala, ya, akan banyak kendala. Walaupun bisnis itu sudah besar, perusahaan yang besar tetap akan ada kendala yang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, sebagai dalam berbisnis itu yang harus dipatuhi, kebijakan-kebijakan aturan-aturan yang harus dipatuhi adalah kewajiban membayar pajak. Ya, di mana dalam setiap bisnis itu ada kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku bisnis kepada negara. Nah, bisnis itu atau perusahaan itu atau lingkungan itu akan menjadi sebuah bisnis yang established, bisnis yang eksis sampai seterusnya dan akan terus bertahan itu apabila memenuhi kepatuhan yang ada di sini semuanya. Baru perusahaan itu atau bisnis itu akan memiliki value atau nilai perusahaan. Karena bisnis yang tidak mematuhi, tidak mengikuti aturan-aturan dasar ini tidak akan memiliki value, tidak akan dikenal oleh masyarakat, secara brand dia tidak akan berdampak kepada profit dan sebagainya, karena masyarakat tidak akan mengenal. Karena di sini nanti akan muncul kepercayaan dari masyarakat dan juga pelaku bisnis. Baik, kita akan lanjutkan kepada inti dari perkuliahan kita adalah tentang bisnis, pengantar bisnis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa pengertian dari bisnis itu sendiri. Kalau kita berbicara pengertian banyak sekali pengertian tentang bisnis itu, tetapi kita hanya membahas beberapa saja yang sudah mengcover atau sudah memenuhi atau sudah mewakili dari pengertian yang ada di secara umum. Yang pertama adalah pengertian dari Hages dan Kapor, di mana bisnis itu diidentikan adalah satu kegiatan usaha individu, perseorangan ya, yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang sering disebut sebagai entrepreneur. Jadi bisnis itu adalah menghasilkan sesuatu, entah itu barang atau jasa, ujung-ujungnya adalah profit ya untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pandangan lain berpendapat bahwa bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi bisa pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Hampir sama, tetapi ini ada tambahannya. Bisnis itu meliputi apa saja, bisa pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, ataupun pemerintahan. Semuanya itu adalah bisnis ya. Nah, tapi ada pendapat lain mengatakan bahwa business is an institution
which produce goods and service demanded by people. Artinya bahwa bisnis itu adalah sesuatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini secara umumnya. Nah, kita akan mencoba kalau ada bisnis, ya tadi di awal di slide pertama disebutkan ada pelakunya. Pelaku itu disebut namanya pengusaha. Nah, tidak ada bisnis bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada owner, tidak ada pelaku, tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang mengelola. Nah, siapa yang mengelola itu adalah disebut pengusaha. Nah, kita mau menjelaskan siapa sih sebetulnya pengusaha? Pengusaha itu adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyeluruh orang lain atau memanage atau mengelola orang lain ya dalam menjalankan sebuah perusahaan. Karena perusahaan itu, bisnis itu kalau masih berdiri perseorangan oke sendiri, tetapi biasanya semakin besar bisnis itu tentunya akan banyak melibatkan orang, melibatkan banyak sumber daya. Maka sumber daya yang ada itu harus dikelola. Siapa yang mengelola adalah leader atau pimpinan atau yang disebut sebagai pengusaha. Nah, pengusaha mengeluarkan sejumlah modal, tentunya owner ya pengusaha itu pelaku bisnis itu ya tentunya ada modal. Tadi kita lihat ya ada akses pendanaan. Ya, jadi pengusaha itu harus mengeluarkan sejumlah modal untuk bisa menjalankan operasional kegiatan usaha di perusahaan tersebut. Berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu dinyatakan atau disebut sebagai pengusaha? Ya, ada ciri-ciri, ada yang perlu kita ketahui. Pengusaha itu bekerja sendiri, ya. Jadi Anda, saya itu bisa membuat sebuah bisnis. Dan kita mengelola bisnis, kita mengeluarkan dana, kita mengatur semuanya, kita punya anak buah, itulah yang disebut pengusaha di mana dia bekerja sendiri. Yang berikutnya, pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja. Jadi ada, kalau misalnya startup itu adalah pebisnis pemula, itu bekerja sendiri, misalnya seperti saat ini ya, saat ini kita memiliki usaha, kita jual sendiri, kita jual melalui online, atau kita produce atau jual sendiri, kita kerjakan semua sendiri, itu adalah disebut juga sebagai pengusaha, berarti pengusaha perorangan, karena baru merintis dan dilakukan semuanya sendiri, itu juga disebut sebagai pengusaha. Atau pengusaha itu adalah bekerja atau dia bekerjanya tidak bisa sendiri tapi harus dibantu orang lain. Artinya kita punya anak buah, kita punya staff atau bekerja itu juga sebagai ciri bahwa itu disebut sebagai pengusaha. Terus yang ketiga, pengusaha juga memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaan. Ya, terkadang tidak semua pengusaha itu menjadi leader, tidak semua pengusaha jadi pemimpin di perusahaan tersebut, tetapi dia sudah mengamanahkan, memberikan kuasa kepada orang lain. Dia di belakang layar, misalnya sebagai komisaris, tetapi sebagai direkturnya, sebagai manajernya adalah dia menugaskan orang yang sudah dipercaya, yang sudah memiliki kemampuan, kompetensi yang memang bisa membantu menjalankan bisnis usahanya tersebut. Nah, sekarang kita akan beranjak lebih jauh lagi. Kalau tadi kita sudah melihat ciri pengusaha itu seperti apa, nah kita lihat pengusaha itu berarti kan harus memimpin suatu usaha. Nah, usaha itu sering disebut namanya perusahaan. Nah, apa yang disebut dengan perusahaan? Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Jadi perusahaan itu suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok. Kenapa disebut seseorang atau sekelompok? Karena perusahaan itu bisa didirikan atas nama pribadi atau dengan cara berkelompok, yaitu pembagian saham, ya kan? Dengan nama atau label tertentu yang harus ditetapkan secara legal, ya. Nanti ada yang di awal tadi disampaikan, ada bentuk kepemilikannya, siapa yang bertanggung jawab atas nama siapa, itulah yang disebut sebuah perusahaan, suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang, ya, untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi untuk kebutuhan ekonomis manusia. Nah, perusahaan. Apa yang dimaksud perusahaan? Apa sih yang dilakukan di dalam perusahaan itu? Nah, perusahaan itu biasanya adalah melakukan kegiatan produksi pada umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. Ingat, bisnis perusahaan itu adalah ujung-ujungnya profit, memperoleh laba atau profit. Yang kedua, namun demikian, banyak juga kegiatan produksi yang bertujuan tidak mencari laba. Itu misalnya untuk dinas-dinas sosial, yayasan, keagamaan, dan lain-lainnya.
Terus charity itu atau misalnya dana penggalangan dana itu tidak membutuhkan atau tidak mencari profit. Justru di situ akan banyak orang yang memberikan investnya, memberikan sumbangannya untuk membantu kegiatan itu berjalan lancar. Nah, berikutnya, hasil suatu produksi dapat berupa barang atau jasa. Nah, dalam perusahaan itu, apa yang dihasilkan, apa yang diproduce atau yang diproduksi adalah barang atau jasa. Berikutnya, nah, sekarang kita akan melihat, dalam mengelola bisnis, dalam mengelola perusahaan itu, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Dalam memulai bisnis, dalam mengelola sebuah perusahaan itu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan. Di sini ada 9 yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita harus tahu dulu, ya, bagi seorang yang ingin terjun ke dunia bisnis itu harus tahu dulu jenis usaha apa yang dijalankan yang cocok. Jadi kita memulai bisnis itu harus tahu dulu jenisnya apa. Dia termasuk barang atau jasa, consumer good atau kebutuhan keluarga konsumen, atau kita bergerak di barang produksi. Artinya kita memproduksi barang-barang yang setengah jadi yang akan dikirim ke perusahaan-perusahaan untuk diproduksi kembali kelanjutannya. Terus kita juga harus paham ruang lingkup usahanya. Usahanya itu termasuk bidang apa? Industri, jasa, manufaktur, dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah pihak-pihak yang akan terlibat siapa saja. Nah, itu kita harus paham sekali supaya bisnis itu atau perusahaan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuan. Siapa yang akan menjalankan, siapa pimpinannya, dibutuhkan orang yang seperti apa kompetensinya, ya. Terus yang berikutnya harus paham juga, harus tahu bahwa perusahaan itu memiliki resiko, bisnis itu memiliki resiko. Kita juga harus mempelajari besarnya resiko pemilikan. Terus yang berikutnya adalah batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan. Nah, berikutnya besarnya investasi yang ditanamkan. Terus cara pembagian keuntungan. Nah, cara pembagian keuntungan ini artinya berarti kan ada perusahaan yang dibentuk oleh sekelompok tadi, ada beberapa penanam saham, disitulah harus fair, harus adil cara pembagian keuntungannya. Begitupun kalau kita memiliki karyawan, bagaimana membagikan profit kepada karyawan juga harus tahu caranya seperti apa, harus adil. Terus jangka waktu berdirinya perusahaan, karena perusahaan itu ada evaluasinya, sekian sampai sekian tahun itu dia bisa lanjut apa tidak, nah itu bisa diperhatikan juga. Nah, ini memang untuk jangka panjang atau sesaat, karena ada perusahaan-perusahaan yang memang untuk apa ya namanya, untuk suatu event saja itu juga ada. Yang terpenting di sini juga yang harus diperhatikan adalah peraturan tentang dari pemerintah yang terkait dengan perusahaan, keberadaan perusahaan, apa tanggung jawabnya, apa kewajibannya, apa dampak dan risikonya. Nah, itu harus diperhatikan, ya, itu. Nah, berikutnya kita akan mencoba pembagian bisnis. Bisnis itu sebetulnya secara garis besar ada 9. Ada 9 yang bisa dikembangkan atau bisa menjadi incaran atau menjadi peluang. Salah satunya bisnis usaha pertanian. Nah, apa sih yang pertanian? Banyak sekali tentang bibit, tentang obat, tentang tanaman-tanaman, tentang bagaimana membudidaya tanaman. Nah, sekarang itu banyak sekali. Terus yang kedua adalah produksi bahan mentah, ya. Yang ini biasanya untuk produksi atau industri setengah jadi yang akan kerjasama dengan banyak perusahaan di mana akan mensuplai barang-barang mentah yang akan dipakai untuk industri. Terus pabrik atau manufaktur, terus konstruksi, biasanya itu untuk desain, untuk mobil, untuk bangunan, dan sebagainya. Terus ada usaha perdagangan besar dan kecil, ada transportasi komunikasi, ada usaha finansial, ya. Nah, finansial itu asuransi dan juga real estate, ini yang adalah untuk menanam saham atau investasi dan seperti itu. Ada juga usaha jasa itu banyak sekali, ya, jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa pariwisata dan sebagainya, atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita garis bawahi adalah biasanya disebut dengan BUMN, Pertamina, Jasa Marga, terus Jamkrindo, terus POS yang dikelola usaha-usaha yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi dikelola oleh pemerintah atau yang seringkali disebut BUMN. Nah, seperti itu. Nah, berbisnis itu atau menjadi seorang pengusaha itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kita tidak harus melihat yang sukses, ya, oh dia perusahaannya besar, tapi kita harus lihat dulu proses perjalanannya.
dalam bisnis itu Anda, saya juga bisa melakukan bisnis dari saat ini pun bisa, itu dari hal yang kecil-kecil dulu. Tentunya memang banyak tantangannya ya, banyak tantangannya yang harus dihadapi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tantangan bisnis khususnya bagi perusahaan yang sudah besar, perusahaan yang sudah berjalan, perusahaan yang sudah established atau yang masih bertahan atau eksis sampai saat ini, ada 3 tantangan yang harus dilalui dan selalu akan dihadapi. Ya, pertama tentang tantangan produktivitas. Jadi dalam memproduksi suatu produk, barang dan jasa itu yang selalu diperhatikan adalah tantangan tentang mesin-mesin, karena semakin bertambahnya perkembangan zaman, apalagi sekarang kita masuk ke industri 5.0, itu kita harus selalu canggih, kita harus tidak boleh ketinggalan, kita harus melakukan hal-hal yang up to date, ya, termasuk mesin-mesin yang kita gunakan. Kita nggak boleh pakai yang jadul, tapi kita harus kekinian. Terus juga selalu melakukan riset dan develop, artinya kalau kita memiliki usaha, kalau kita nggak meriset, tidak melakukan pengembangan, nanti kita tertinggal. Kita akan kolaps dan kita akan tenggelam. Kalau dalam istilah bisnis itu kita akan masuk ke decline, penurunan dan selesai ya. Terus robot, nah tadi kita kaitannya dengan mesin tadi juga sama, karena kita sudah berada di industri 5.0, berarti kita harus bisa mengoptimalkan robot-robot yang harus kita terapkan untuk peningkatan produktivitas. Ya, robot ini ya banyak sekali macamnya ya, sesuatu yang dikerjakan oleh mesin untuk menghemat sumber daya manusianya, jadi kita lebih cepat, lebih efisien menggunakan robot. Bagaimana dengan manusia? Tetap ada, karena mereka harus menjadi pelakunya atau sebagai pengontrol, tetap dibantu oleh robot. Dan develop management itu adalah bagaimana dalam berbisnis itu manajemen, baik itu manajemen sumber daya manusia atau sumber daya keuangan, tetap di-develop, dikembangkan, ya, kompetensinya ditingkatkan. Nah, berikutnya adalah tantangan dalam hal kualitas. Dalam berbisnis itu, produk atau jasa yang kita produksi harus memiliki kualitas yang bagus. Adanya persaingan, adanya tuntutan masyarakat, ya kan, adanya bagaimana kita memuaskan masyarakat, tentunya harus diperhatikan tantangan kualitas ini. Karena kalau kita tidak memperhatikan ini, konsumen akan lari ke kompetitor yang lainnya. Apa yang dilakukan? Ya tentunya meningkatkan mutu dengan membuat supaya lebih baik dan selalu melakukan perbaikan kualitas. Bagaimana caranya? Melakukan survei, ya, memenuhi kebutuhan konsumen, apa yang dia rasakan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tantangan pasar global. Artinya gini, kita bisnis itu tidak monoton di lokal, tetapi kita juga harus siap berhadapan atau menghadapi tantangan global. Ya, karena persaingan sekarang kita sudah masuk industri 5.0 ini, pasar bebas juga sudah dibuka, maka tidak menutup kemungkinan banyak persaingan atau banyak bisnis yang datang dari luar. Begitupun sebaliknya kita juga bisa mengekspansi ke luar negeri, minimal ke ASEAN atau minimal ke daerah-daerah Asia Tenggara, itu juga sudah kita lakukan, bahkan sudah ke mancanegara pun atau ke Eropa pun kita sudah memiliki ya perusahaan-perusahaan yang sudah di sana. Tetapi apa yang harus diperhatikan, tentunya bisnis kita yang keluar atau bisnis kita yang dibutuhkan oleh masyarakat global itu adalah memperhatikan demografi penduduk atau kebutuhan masyarakat dan culture challenge, artinya tantangan budaya. Karena dalam mengembangkan bisnis ke luar negeri itu kita harus juga melihat, memperhatikan culture budaya yang ada di negara tersebut. Juga masyarakatnya seperti apa. Jadi kita akan menyesuaikan tantangannya seperti itu. Begitupun juga kalau misalnya kita sekarang banyak datang dari Cina, dari Eropa, dari Korea dan sebagainya, itu pun tentunya mereka sudah mempertimbangkan masyarakat Indonesia, penduduknya seperti apa dan budayanya seperti apa, maka produk-produk itu harus atau bisnis yang berkembang di Indonesia itu yang dari luar itu sudah menyesuaikan dengan kondisi culture budaya di Indonesia, makanya mudah diterima. Begitupun kalau kita memiliki usaha yang bisa kita expand keluar juga harus seperti itu. Terus juga faktor tantangan dari lingkungan. Nah, lingkungan itu ya termasuk salah satunya di sekitar kita. Bisnis itu harus memperdulikan atau memperhatikan segi lingkungan di sekitar kita. Polusinya, terus dia mengganggu kehidupan masyarakat tidak, karena bisnis itu tidak boleh mengganggu. Bagaimana apakah tempatnya aman dan sebagainya. Yang terakhir adalah etika dalam berbisnis.
atau social responsibility atau kepedulian. Jadi bisnis itu juga harus memperhatikan tanggung jawab atau responsibility sosial. Artinya tidak hanya bisnis yang penting profit, tetapi banyak hal yang harus diperhatikan dalam social responsibility dan etik challenge, tantangan etika dan tanggung jawab secara sosialnya seperti apa. Kita akan lihat berikutnya. Nah, dalam hal tanggung jawab sosial kepada perusahaan, ya, perusahaan ini tentunya ada tanggung jawab tentang etik. Etika dalam berbisnis itu harus diperhatikan. Mungkin di slide pertama kita sudah singgung beberapa hal-hal yang harus diperhatikan, ya, dalam lingkungan perusahaan, ya, mengikuti aturan pemerintah, wajib membayar pajak salah satunya, etika bisnis harus bagus, ya, tidak harus salah bersaing dengan sehat, persaingan dengan sehat, juga ada peraturan-peraturan dari pemerintah yang harus kita penuhi, membayar pajak, atau perusahaan itu tidak boleh mengganggu, tidak kehidupan masyarakat, terus juga tidak boleh menimbulkan polusi yang merugikan masyarakat dan sebagainya. Dan juga aksi konsumen. Aksi konsumen itu begini, karena berbisnis itu atau usaha itu selalu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ingat, memproduksi barang dan jasa itu untuk kebutuhan masyarakat. Walaupun untuk kebutuhan masyarakat, tapi kita tidak bisa main-main. Sebagai seorang pelaku bisnis, kita tidak bisa main-main. Kenapa? Karena kita harus memenuhi, kita punya tanggung jawab bagaimana memenuhi, memuaskan konsumen. Maka yang harus dilakukan adalah ya kita harus benar-benar melakukan atau produk atau usaha itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kualitas yang dia butuhkan, dengan harga, dengan sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kita tidak memberikan harapan palsu, tetapi memberikan kualitas yang bagus. Nah, itu yang harus dipenuhi. Karena pada saat masyarakat atau konsumen tidak didengarkan atau tidak dipenuhi, maka putus sudah hubungan konsumen dengan pelaku bisnis. Karena mereka tidak akan menggunakan bisnis lagi, mereka tidak akan menjadi seorang konsumen yang loyal terhadap usaha atau bisnis kita. Karena apa? Mereka tidak merasakan kepuasan dan mereka masyarakat atau konsumen tidak merasakan bahwa kebutuhannya terpenuhi. Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi tanggung jawab ini harus diperhatikan secara etiknya, secara peraturannya dan aksinya. Nah, secara real tanggung jawab sosial itu sebetulnya ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Tadi saya singgung ya, polusi, ya, terkontaminasi zat berbahaya yang merusak udara, air, dan tanah. Terus tanggung jawab terhadap konsumen, memenuhi hak konsumen yang tadi ya. Terus yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap investor. Nah, ini menarik untuk yang tanggung jawab kepada investor. Kenapa? Karena dalam berbisnis itu tentunya ada modal. Modal itu bisa dikeluarkan oleh owner, oleh pelaku bisnis itu sendiri. Tetapi kalau bisnis sudah membesar atau berekspansi, terkadang perlu dana dari investor untuk mendukung perkembangan bisnis kita. Nah, dalam bekerjasama dengan investor itu, nah di sini tidak boleh ada manipulasi karena mereka sama-sama semacam simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, saling membantu. Di sini tidak boleh ada kesalahan atau tidak boleh ada manipulasi dalam laporan keuangan dalam bisnis karena hal ini juga akan merugikan investor. Kenapa? Nah, karena setiap investor itu setiap tahunnya mereka akan melihat pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakan dengan baik ya. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab kepada karyawan. Ingat bahwa perusahaan itu tadi bisa sendiri, kalau sendiri itu berarti masih memulai ya, tetapi pada saat perusahaan itu sudah berkembang, tentunya dia akan memiliki banyak orang, banyak sumber daya, banyak karyawan. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab sosial sebagai seorang pelaku bisnis. Nah, apa tanggung jawabnya? Ya tentunya mereka harus melewati proses rekrutmen yang benar, mereka mendapatkan hak-haknya berupa kompensasi yang adil, mereka juga memiliki kesempatan dalam develop manajemennya, pengembangan manajemen sumber dayanya dalam hal peningkatan karirnya, diberikan pelatihan, kenaikan pangkat, karir, dan sebagainya. Nah, terus tidak boleh ada diskriminasi, karena kalau perusahaan itu tidak boleh membeda-bedakan, tetapi harus berlaku adil. Nah, ini adalah tanggung jawab yang harus kita ketahui dalam melakukan atau dalam hal kita memiliki sebuah usaha atau bisnis. Baik, pertemuan kita untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini.
Untuk pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan kita akan membahas ke materi-materi selanjutnya. Dan tentunya akan banyak pertanyaan, akan banyak tugas-tugas yang akan kita berikan. Nah, kita akan kembali berdiskusi melalui kelompok-kelompok kecil yang sudah kita bagikan. Dengan demikian saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai bertemu kembali. See you.